Ya, pemirsa, sikat Australia, timnas Indonesia bidik Yordania. Ini yang akan kita saksikan nanti hari Minggu, tapi kita tentu akan mengupas dulu bagaimana permainan Indonesia tadi malam dan kemudian apa poin-poin yang harus dievaluasi untuk mempersiapkan laga menghadapi Yordania. Bersama dengan narasumber saya yang sudah hadir bersama saya di sini ada Mas Akmal Marhali. Apa kabar Mas Akmal? Baik. Sehat ya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Bung Effendi Gozali. Bung Ege, apa kabar? Selamat malam Akmal. Selamat malam. Ini dubes sepak Bung bola Ege. ini. Dubes sepak bola. Oke, dan juga bergabung kembali. Itu save out soccer. Oke, dan juga bergabung kembali sejak kemarin Mas Aji Santoso. Selamat malam Mas Aji. Bergabung kembali kita bertemu lagi. Selamat malam Mbak, selamat malam Bang Eke, ketemu lagi kita Bang Akmal. Ya, Siap. Coach Haji, selamat anak buahnya tampil bagus. Oke, saya mulai dulu dari Mas Akmal. Mas Akmal, kalau kita melihat pertandingan tadi malam, digempur 112 menit tapi bisa memberikan atau bisa meraih poin penuh. Apa yang kemudian dilihat Mas Akmal menjadi kunci kemenangan timnas kita tadi malam? Ya, kepercayaan diri tim nasional kita itu muncul ketika penaltinya dari Muhammad Toure kemudian bisa diblok dengan baik oleh Hernando Ari. Dari situ kemudian Australia justru jatuh mentalnya sehingga kemudian kita bisa bermain lebih lepas, lebih taktis, dan apalagi kalau kita lihat Komang gitu kan, pemain yang divonis handsball dan harus penalti buat Indonesia yang mencetak gol. Jadi from zero to hero buat Komang ya. Lebih dari itu adalah bahwa compact defense kita memang luar biasa. Utamanya di babak kedua. Berbagai cara dilakukan oleh Australia untuk membongkar pertahanan kita tidak mampu dilakukan dengan sempurna gitu kan. Nah, ini yang kemudian membawa Australia sedikit frustasi dan mereka kehilangan akal, sudah mencoba membawa Bardi dari kiri, dari kanan, dari tengah, semua tidak bisa tidak bisa dibuka oleh para pemain Australia. Dan ini ada penampilan yang menurut saya ada catatan penting adalah dua penampilan pemain mantan anak asuhnya Coach Aji gitu kan, Hernando Ari dan juga Rizky Ridho yang sebagai kapten sangat luar biasa tenang memimpin kawan-kawannya untuk menjaga pertahanan kita, dan Hernando Ari beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang dan akhirnya terpilih sebagai man of the match. Jadi ini sebenarnya sukses yang mungkin tidak banyak orang memprediksi karena bagaimanapun Australia ini adalah tim yang difavoritkan untuk bisa lolos ke perempat final. Dan kita sekarang berada di atas angin gitu kan. Dengan nanti kita seri saja lawan Yordania, maka kita akan menemani Qatar lolos ke babak perempat final. Oke, itu dari Mas Akmal. Nah, sekarang langsung kita tanyakan ke Mas Aji nih, karena kalau anak didiknya tadi, Mas Aji kalau melihat pertandingan tadi malam, bagaimana Mas Aji menilainya, melihatnya dari organisasi permainan, kemudian taktik dan juga mental para pemain timnas kita? Iya, dalam pertandingan kemarin terlihat sangat jelas Coach Sintayong membriefing pemain, memberikan satu kekuatan mental kepada seluruh pemain untuk menghadapi pertandingan melawan Australia, karena ini pertandingan yang sangat penting, pertandingan menentukan untuk langkah berikutnya. Ya, terlihat sekali anak-anak bermain sangat lepas dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi meskipun mendapatkan tekanan dari tim Australia sepanjang pertandingan, tapi dengan kemauan dan kerja keras dan kompak defense yang diperagakan pemain-pemain sangat bagus. Terbukti Australia cukup sulit menembus pertahanan kita, apalagi terutama Hernando Ari yang tampil sangat luar biasa. Ada beberapa peluang yang seharusnya bisa menjadi gol, tetapi dengan kesigapan dia, dengan penampilan cemerlang Hernando, peluang-peluang itu tidak dikonversi menjadikan gol. Ini tentunya sangat bagus untuk menghadapi pertandingan terakhir, karena jangan lupa pertandingan lawan Australia penting, tetapi jauh lebih penting lagi adalah pertandingan melawan Jordan. Menurut saya seharusnya tim kita tidak usah ditentukan oleh tim lain, tetapi ditentukan oleh tim kita sendiri dengan apa? Ya, catatan pertandingan terakhir harus menang. Itu sudah pasti aman, seperti itu. Oke Mas Haji. Bung Ege, itu kan kalau kita ngelihat nih dari TV ya, kalau yang ngelihat langsung di sana seperti apa tuh antusiasmenya penonton di sana tadi malam? Ya, pertama-tama dari konteks teknis dulu ya. Saya lihat terdapat perbedaan yang luar biasa seperti yang disampaikan Bung Akmal tadi, bahwa pada permainan lawan Qatar itu terdapat semacam canggung ya, awkward, karena lagi-lagi gaya bermain Qatar yang penuh dengan drama dan kemudian ada perlakuan wasit ya.
khususnya ketika mengacu ke VAR itu sangat tidak menguntungkan kita. Dalam konteks dukungan penonton sebetulnya sama saja. Selalu penonton masyarakat Indonesia di sini itu sangat antusias ya, Ultras Garuda dan hampir seluruh masyarakat Indonesia yang berbondong-bondong datang ke stadion itu selalu penuh semangat mendukung sepanjang pertandingan. Nah, memang betul bahwa terdapat perbedaan yang saya sebut dalam konteks taktisnya. Kita melihat hampir seluruh lini permainan Indonesia itu tampil percaya diri. Mereka mampu menguasai bola sangat tenang ya. Bahkan di depan kita bisa melihat bagaimana Marcelino dengan Struts dengan kemudian juga semua back-back itu di bawah anak asuh tadi ya, Rizky Ridho dan dengan Hernando Ari pun itu mereka bisa berdiskusi dengan baik, sangat tenang, jauh sekali berbeda dibandingkan dengan penampilan melawan Qatar. Apa artinya? Artinya terdapat sebuah kebangkitan besar ya, yang lagi-lagi tadi ada motivasi dari Coach Sintayong, kemudian ada Pak Endri, Pak Sumarji, para asisten coach semuanya. Dan betul-betul man of the match-nya pastilah Hernando, Rizky Ridho, dan seluruh yang ada. Jadi Akmal dan Coach Aji itu seluruh penonton itu hafal nama-nama pemain kita satu-satu dan boleh dibilang selalu menyebutkan dan meneriakkan. Waktu penalti saja itu gemanya Hernando begitu ya, sampai akhir pun dukungan sangat baik dan menurut saya ini adalah satu modal yang luar biasa ya. Dari ketertinggalan kemudian merasa mendapat perlakuan yang kurang baik dari wasit ya. Tapi pada penampilan kemarin semua tampil percaya diri, begitu tenang. Walaupun kalau mau jujur, Coach Aji, Ken Ane dan Akmal, kita itu setengah pertandingan ya di babak kedua kita diberondong boleh dibilang ya. Hanya 2 kali menurut catatan saya kita betul-betul melakukan serangan balik yang pantas diperhitungkan. Selebihnya para pemain Australia itu frustasi, terutama karena sejak masuknya Justin Hubner kembali ya. Kita merasa semakin matang di belakang itu. Gitu. Oke, menarik sekali. Itu masih sedikit, karena kita juga masih penasaran dengan hal-hal lain yang perlu kita lihat dari pertandingan tadi malam, dan juga sekaligus menakar bagaimana peluang nanti melawan Yordania. Tapi usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda.